Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Aleichem Bishem HaMashiach. Terima kasih kita telah menyelenggarakan perayaan salib. Saya Mas Edwin data melambat dan Mas Edwin, sehingga tidak mengalami bagaimana melakukan perayaan salib. Tapi nggak apa-apa, masih ada lakukan. Oke, saudara, dikatakan dalam Injil tadi, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kata-kata yang diungkapkan oleh orang-orang Yahudi ini adalah menunjuk pada ketidaktahuan, pada ketidakpahaman tentang apa yang mereka katakan. Alasan mereka menyalibkan Yesus karena Yesus mengatakan sebagai anak Allah. Kata-kata ini adalah merupakan kata-kata hujatan, kata-kata hinaan yang seharusnya tidaklah boleh dikatakan oleh siapapun. Karena dengan mengatakan dia adalah anak Allah, menunjuk pada artian bahwa dia itu berasal dari lingkup Allah. Dia tidak tahu, mereka tidak tahu siapa Yesus ini. Yesus mengatakan seperti itu bukan tanpa alasan. Dia mengatakan seperti itu karena dia berbicara yang sebenarnya hanya orang-orang Farisi dan orang-orang Israel tidak tahu siapa Yesus. Mereka hanya menganggap bahwa Yesus orang biasa, anak seorang tukang kayu, tetapi mempunyai kepintaran yang luar biasa. Tetapi dengan mengatakan bahwa dia anak Allah, menjadikan orang-orang Farisi marah dan mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Bagi orang yang tidak percaya pada Allah, bagi orang yang hidup di dalam kegelapan dan keterpisahan dari Allah, maka salib adalah merupakan sandungan. Maka salib merupakan suatu momok. Dan itu harus dibenci. Karena realitas seperti inilah, maka apa yang terjadi masa lampau pun diingat dan diteruskan. Bagi mereka yang tidak hidup di dalam Allah, bagi mereka yang hidup dalam keterpisahan, bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan, mengatakan bahwa salib itu adalah merupakan kehinaan, salib itu adalah merupakan batu sandungan, salib itu adalah momok bagi mereka. Tetapi di balik itu semua, salib adalah kemenangan, salib adalah kemuliaan, salib adalah sarana di mana manusia dikembalikan kepada fitrah. Makanya salib dikatakan sebagai kemenangan itu sendiri. Without salib, without the cross, impossible people can be saved and return back to God Himself. Jadi kalau demikian, salib itu mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Karena melalui salib, segala kejahatan dan setan itu pun di
diladang-ladangkan dan ditaklukkan di bawah kakinya. Karena itulah di dalam kidung-kidung Paskah dikatakan bahwa penipu telah tertipu. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa dengan matinya anak Allah yang menjelma itu, maka urusannya akan beres. Tetapi justru dengan matinya anak manusia yang adalah jelmaan daripada Sang Sabda itu, maka si penipu tertipu. Karena apa? Dia tidak bisa menghancurkan anak Allah. Ada orang berpendapat bahwa pada waktu Yesus mati, everything is done, semua telah selesai. Tetapi tidak seperti itu. Karena kematian anak yang satu ini, manusia yang satu ini, adalah merupakan akhir daripada setan mencoba untuk menghancurkan total kehidupan manusia. Karena apa? Manusia yang satu ini adalah jelmaan daripada Sang Firman. Manusia yang satu ini adalah teantropik Allah manusia. Yang dibuktikan atas menangnya pada setan itu adalah dengan bangkitnya dia dari antara orang mati. Bangkitnya dia dari antara orang mati menunjuk bahwa dia telah mengalahkan maut. Yang kedua adalah dia adalah Allah. Karena menurut orang Yahudi bahwa hanya Allah lah yang tidak tersentuh oleh maut. Karena realita inilah saudara, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka terjadi perguncingan di antara orang Farisi. Bagaimana ini terjadi? Dia bangkit dari antara orang mati, padahal yang dapat bangkit dari antara orang mati adalah Allah. Yang tidak tersentuh oleh kematian adalah Allah. Bagaimana si anak tukang kayu ini bisa bangkit? Maka jawabannya adalah dia adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Di dalam kurus, dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Jawaban-jawaban seperti ini membuat orang Farisi itu kagum dan tahu bahwa dia bukan sekedar manusia, tetapi dia adalah jelmaan daripada Sang Firman yang diam dari kekal sampai kekal di dalam Allah. Karena realita inilah, bagi orang yang hidup di dalam kegelapan, mendengar kata salib, mendengar kata Yesus, mendengar kata anak Allah, ada ketakutan di benak mereka. Karena apa? Karena manusia yang jatuh dalam dosa dan tidak kenal dengan Allah, maka dia hidup dalam posisi post lapsa aria. Artinya bahwa segala lini kehidupan, baik otaknya, baik kendaknya, baik batinnya, baik langkahnya, itu tergelapkan oleh ilah zaman sekarang. Karena itulah saudara, dikatakan di dalam apa yang katakan Paulus bahwa salib adalah batu sandungan. Salib adalah skandal. Karena apa? Karena mereka takut dengan salib itu sendiri. Karena mereka khawatir dengan salib itu. Karena salib bukanlah momok bagi orang percaya, tetapi kemenangan cara Allah memperbarui kita sebagai manusia.
kehidupan kita ini selalu terpasang salib. Agar apa? Agar kita hidup di dalam kebenaran. Selalu menyalibkan batin kita. Selalu menyalibkan pikiran kita. Selalu menyalibkan kehendak kita. Agar kehidupan dan kehendak kita selalu dituntun oleh Allah. Sehingga dengan demikian, jalan-jalan kita adalah jalan-jalan Allah. Karena melalui penyatu tunggalan kita dengan Kristus di dalam baptisan, apa yang terjadi dengan Kristus adalah terjadi pada kita. Apa yang teralami oleh Kristus teralami oleh kita. Karena totalitas tubuh kemanusiaan kita telah dikenakan oleh Kristus. Makanya di jagat ini, orang yang paling bahagia, orang yang paling mulia adalah orang yang menemukan pola gambarnya sendiri, yaitu Sang Firman. Melaluinya kita diberi, melaluinya kita dijadikan, melaluinya kita ditakdirkan untuk merefleksikan Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang mulia. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang diangkat oleh Sang Sabda dengan menjelmanya menjadi manusia agar manusia dapat menjadi Allah. Dengan direndahkannya manusia, maka supaya manusia diangkat derajatnya. Karena itu sebagai prinsip di dalam pesta penyaliban ini, maka apa yang kita katakan bahwa jangan pernah takut dengan apapun yang terjadi. Karena salib adalah identik dengan penderitaan. Salib identik dengan kesengsaraan. Salib identik dengan penghinaan. Kalau kita bisa mengendalikan nafsu yang ada di dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi, kita akan katakan salib adalah kemerdekaan, salib adalah pembaruan, salib adalah keselamatan itu sendiri. Dengan demikian, tantangan apapun saja yang menerpa di dalam kehidupan kita, kita tidak akan undur. Karena kematian di dalam Kristus adalah jendela menuju kebahagiaan. Kemuliaan bagi Sang Putra, Sang Putra,